Hujan turun pelan sore itu, membasahi jalanan berdebu menuju desa Manis Renggo, sebuah desa tua di pinggiran Jawa Tengah yang seolah tak tersentuh waktu. Di kiri kanan jalan, hamparan kebun tebu menguning, melambai ditiup angin, seperti sedang menyambut kedatangan seseorang, atau memperingatkannya untuk segera pergi. Raka menatap keluar jendela mobil sambil memegang kamera. Ia seorang jurnalis lepas, pemburu kisah-kisah misteri dan legenda urban yang sering diabaikan media besar. Kali ini, tugasnya sederhana, menulis artikel dokumenter tentang pabrik gula peninggalan Belanda yang katanya menyimpan sejarah kelam penjajahan dan tragedi manusia. Namun begitu mobilnya melewati gapura desa yang berkarat, udara seketika berubah. Rasa lembab bercampur dengan aroma besi tua dan asap gula yang samar. Padahal pabrik itu sudah terbengkalai sejak tahun 1951. Mas, hati-hati kalau malam. Jangan dekat-dekat pabrik itu, suara sopir tua yang mengantarnya memecah keheningan. Raka menoleh, menatap pria beruban yang matanya tak pernah benar-benar menatap balik. Kenapa, Pak? Sopir itu diam sejenak, lalu berkata pelan, dulu, tiap kali ada bulan purnama, mesin di sana bunyi sendiri. Kayak ada yang masih kerja. Raka hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan cerita rakyat seperti itu. Tapi dalam hati, ada bagian kecil yang bergetar halus, antara takut dan penasaran. Penginapan tempatnya bermalam adalah rumah kayu tua di tepi desa, milik pasangan lansia. Dindingnya penuh foto hitam putih zaman Belanda, sebagian sudah pudar. Saat makan malam, Raka sempat bertanya pada si pemilik rumah tentang pabrik yang akan ia liput. Pabrik gula Manis Renggo? Tanya nenek itu sambil menunduk. Tempat itu bukan untuk orang luar. Banyak yang masuk, tapi jarang yang keluar dengan waras. Kakeknya menimpali, dulu Belanda bangun pabrik itu di atas kuburan orang desa. Mereka bilang tanahnya subur. Tapi sejak itu, tiap panen, selalu ada yang mati kejatuhan tebu, atau terhisap mesin giling. Sampai Jepang datang pun, tak ada yang berani kerja malam di sana. Raka menelan ludahnya. Jadi, kenapa sekarang ditinggalkan? Karena mesinnya masih hidup, jawab sang kakek lirih. Padahal semua kabelnya sudah dicabut. Malam turun cepat. Raka menyiapkan kameranya, menulis catatan di buku kecil. Tapi tiba-tiba listrik di kamar mati. Gelap. Hanya cahaya dari luar jendela, bulan pucat yang menyorot ke arah jauh di kejauhan. Raka berdiri, mendekati jendela. Dan di sana, di balik kabut tipis, ia melihat pabrik gula tua itu. Bangunan besar dari bata merah, cerobongnya menjulang seperti menembus langit. Dari arah situ, samar-samar terdengar suara. Krek, krek. Seperti roda gigi tua yang mulai berputar setelah sekian lama mati. Lalu, terdengar pula suara tawa lirih, entah laki-laki atau perempuan, menggema bersama desiran angin malam. Raka mundur perlahan. Jantungnya berdetak keras, namun alih-alih menutup jendela, ia justru menyalakan kamera dan mulai merekam. Di layar, pabrik tua itu tampak normal, kecuali satu hal, ada cahaya merah berdenyut dari dalam cerobong asapnya. Dan saat ia menatap lebih lama, samar-samar muncul bayangan seseorang di depan gerbang besi, seolah sedang menunggu kedatangannya. Esok pagi, aku akan masuk ke sana, tulis Raka di buku catatannya. Karena setiap tempat angker selalu menyimpan cerita, dan kadang, darahnya belum benar-benar kering. Pagi itu, kabut masih menempel di kebun tebu yang luas. Ujung-ujung batang tebu basah oleh embun, dan udara terasa berat seperti menahan sesuatu. Raka menenteng kameranya, ditemani oleh Dimas, sahabat sekaligus fotografer yang nekat ikut setelah mendengar rencana liputan itu. Lo yakin ini aman? Tanya Dimas sambil menguap, mencoba bercanda. Gue datang buat nulis sejarah, bukan nyari arwah, jawab Raka setengah serius. Meski suaranya tenang, ada ketegangan di matanya. Semalam ia benar-benar mendengar suara mesin dari arah pabrik itu. Bangunan pabrik gula Manis Renggo berdiri di tengah hamparan tebu, tinggi dan muram, dindingnya dipenuhi lumut dan retakan besar.
Cerobong asapnya menjulang seperti menara penjaga yang telah lama mati. Di depan, ada gerbang besi besar dengan tulisan berkarat. NV Swiker Fabriek Manis Renggo 1911. Saat Raka dan Dimas mendekat, tiba-tiba gerbang itu berderit keras dan pelan-pelan terbuka sendiri. Angin bertiup dari dalam, membawa aroma manis yang aneh, seperti gula gosong bercampur darah segar. Dimas menatap Raka. "Lo yang buka?" "Enggak." "Kalau gitu, siapa?" Tak ada jawaban. Hanya bunyi rantai besi berayun pelan di atas pintu masuk, berderik mengikuti irama angin. Begitu mereka melangkah ke dalam, suasana langsung berubah. Cahaya matahari yang tadi terang kini seakan tertahan di luar. Udara di dalam pabrik gelap, lembab, dan berdebu. Langit-langit tinggi, penuh jaring laba-laba. Deretan mesin giling tua berjejer seperti rahang logam raksasa. Lantai penuh bercak hitam, yang, semakin diperhatikan, tampak seperti bekas darah kering. Kayak tempat pembantaian, gumam Dimas, menyorot kamera ke lantai. Tiba-tiba, sesuatu melintas cepat di sudut ruangan. Bayangan hitam, panjang, bergerak seolah sedang menyeret sesuatu. "Lo lihat itu?" Raka berbisik. "Lihat. Tapi jangan panik dulu, mungkin cuma tikus." Namun langkah Dimas berhenti. Di tembok sebelah kanan, ada tulisan besar, samar, seperti digores pakai paku. "Yang manis untuk Tuan, yang pahit untuk kami." Hurufnya tidak rapi, tapi ada bekas tetesan merah di bawahnya, seperti baru ditulis semalam. Dimas menelan ludah. "Gila, ini udah cukup buat thumbnail video lo, Rak." Raka tidak menjawab. Ia menatap tulisan itu lama, dan dalam sorot matanya, ada rasa iba, bukan sekadar takut. Mereka terus berjalan ke dalam hingga menemukan ruang produksi utama. Di sana, puluhan mesin raksasa berjajar, pipa-pipa berkarat, drum besi, dan meja kayu tempat menimbang gula. Semua seolah membeku dalam waktu. Lalu, samar-samar dari ujung ruangan terdengar nyanyian lirih perempuan. Suara lembut, berbahasa Belanda, melantun seperti lagu Nina Bobo. "Slaap, Kinje, slaap. Daar buiten loopt en skaap." "Tidurlah, anak kecil, di luar sana seekor domba berjalan." Nada itu mengalun pelan, merayap di antara mesin dan pilar tua. Dimas memutar kepala cepat. Dari mana asalnya? Raka mengangkat kamera, mencoba merekam arah suara. Tapi saat ia zoom ke dalam layar, tampak sosok perempuan bergaun putih duduk di atas mesin giling. Rambutnya menutupi wajah, dan suaranya bergetar seperti berasal dari dua mulut sekaligus. "Dimas, jangan bergerak," bisik Raka. Tapi Dimas sudah mengangkat kamera, dan flash menyala. Cahaya kilat itu membuat sosok perempuan itu berhenti bernyanyi. Ia menoleh perlahan, menatap ke arah mereka. Mata kosong. Wajah pucat penuh retakan seperti porselen tua. Dan dari bibirnya menetes cairan hitam pekat seperti tetesan gula terbakar. Lampu di langit-langit tiba-tiba bergetar. Mesin giling tua di belakang mereka berputar sendiri. Raka berteriak, "Lari!" Mereka berdua menabrak pintu keluar, tapi gerbang yang tadi terbuka kini tertutup rapat, terkunci dari luar. Dari dalam pabrik, gema tawa perempuan itu berubah menjadi jeritan. Jeritan panjang yang seolah berasal dari ratusan mulut di seluruh penjuru ruangan. Raka menatap sekeliling, panik, napasnya memburu. "Dimas, kita nggak sendiri di sini." Dan dari arah dalam pabrik, di antara deru mesin tua, terdengar bisikan pelan. "Selamat datang kembali, para kuli baru." Udara di dalam pabrik mulai beraroma manis lagi. Tapi kini Raka sadar, itu bukan aroma gula. Itu bau daging manusia yang terbakar. Udara di dalam pabrik semakin berat. Debu, karat, dan aroma gula gosong bercampur jadi satu, menyesakkan dada. Raka dan Dimas berdiri di tengah ruang produksi,
berusaha mengatur napas setelah suara nyanyian dan jeritan itu menghilang. Mesin yang tadi berputar kini diam kembali, seolah tidak pernah hidup sama sekali. "Lo yakin kita nggak halu?" bisik Dimas, masih menatap ke arah mesin tua itu. Raka menelan ludah. "Kalau halu, kenapa pintu bisa ketutup sendiri?" Mereka mencoba mencari jalan keluar lain, menyusuri lorong-lorong gelap di bagian belakang pabrik. Di sana, mereka menemukan ruang penyimpanan besar, berisi tumpukan karung-karung tua yang masih disegel. Label karungnya bertuliskan, "Manis Renggo Sugar Finest Export Quality", dengan huruf Belanda di bawahnya. "Gila, ini peninggalan zaman kolonial. Udah kayak museum," ujar Dimas, mencoba terdengar santai. Tapi ketika ia menyorot karung itu dengan senter, tampak noda merah kecoklatan di permukaannya. Seperti karat. Atau darah yang sudah kering. Raka mendekat dan menyentuh salah satu karung. Serat goni itu rapuh, mudah sobek. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit bagian ujungnya. Butiran kristal keluar, berwarna merah gelap, bukan putih seperti gula biasa. Raka mengangkat sejumput ke bawah cahaya senter. Butiran itu lengket, mengeluarkan aroma manis menyengat yang aneh, lebih mirip bau daging manis yang baru dipanggang. "Ini bukan gula," gumam Raka lirih. "Terus apa?" tanya Dimas. Raka diam, matanya menatap campuran itu lama. Saat butiran itu terkena cahaya lebih jelas, ia menyadari sesuatu. Di antara kristal merah itu, ada sesuatu yang bulat kecil. Raka menatap lebih dekat, dan jantungnya hampir berhenti. Itu potongan kuku manusia. Dimas menjerit, menendang karung itu menjauh. Karung lain terjatuh, isinya tumpah ke lantai, menyebarkan gumpalan-gumpalan merah yang meneteskan cairan gelap seperti darah kental. Di tengah tumpukan itu, sesuatu jatuh dari dalam karung. Sebuah potongan jari. Suasana langsung membeku. Dimas tersungkur, wajahnya pucat pasi, dan beberapa detik kemudian ia muntah. Raka terpaku. Ia tahu harus kabur, tapi rasa penasaran menahan langkahnya. Ia menatap ke arah belakang ruangan, di mana barisan karung masih berdiri rapi, seolah menatap balik. Semua itu bukan gula. Itu adalah persembahan. Malamnya, mereka berdua berlindung di ruang kantor lama di lantai 2. Dimas masih gemetar, sementara Raka menulis catatan di buku kecilnya. Namun setiap kali ia mencoba menulis, aroma manis itu semakin kuat, seolah menempel di kulit dan pakaian mereka. Sekitar tengah malam, Raka tertidur di kursinya. Dan di dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah pabrik, tapi bukan di masa kini. Semua terang, bersih, dan penuh orang. Para kuli pribumi bekerja tanpa henti, menggiling tebu, menimba gula cair ke dalam tong-tong besar. Namun mereka tampak kurus, luka-luka di tangan, wajah penuh ketakutan. Seorang mandor Belanda berdiri di atas tangga, berteriak, "Kerja lebih cepat. Gula ini untuk tuan besar." Salah satu kuli terjatuh ke mesin. Jeritannya menggema. Yang lain berusaha menolong, tapi dihalangi penjaga bersenjata. Gigi mesin terus berputar. Darahnya mengalir ke saluran gula cair, bercampur, dan mendidih. Uap panas naik, mengisi ruangan dengan aroma manis menyengat. Raka terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling, Dimas tertidur di sudut, tapi wajahnya pucat, napasnya tersengal. Lalu mata Raka terpaku pada sesuatu di lantai. Sebuah lengan manusia, berwarna pucat keabu-abuan, menjulur keluar dari karung gula yang mereka bawa tadi. Dari ujungnya, menetes cairan merah pekat seperti sirup gula yang masih hangat. Raka mendekat, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia hampir menyentuhnya, jari-jari di tangan itu bergerak pelan. "Dimas, bangun!" Dimas tersentak, menatap arah yang ditunjuk Raka. Lengan itu masih di sana, kini perlahan menarik diri masuk ke dalam karung, meninggalkan jejak gula merah di lantai. Dari dalam karung,
terdengar suara lirih seperti seseorang berbisik. "Kami masih manis, untuk Tuan." Karung itu bergetar pelan. Lalu, dari ujung ruangan, salah satu mesin tua mulai berputar sendiri lagi. Roda giginya berderit keras, disusul suara yang sama seperti semalam. Tawa perempuan dan tangisan lelaki menyatu dalam satu harmoni neraka. Raka mundur, menatap karung-karung itu satu persatu. Dan baru saat itu ia sadar, jumlahnya bukan puluhan. Ada ratusan karung, menutupi seluruh ruangan. Masing-masing berisi gula, dan seseorang yang belum sepenuhnya mati. Pagi belum benar-benar datang. Kabut pekat masih menyelimuti pabrik gula manis Renggo, menutup matahari seperti tirai tebal yang enggan disingkap. Di lantai 2 ruang kantor, Raka duduk terpaku, menatap karung yang semalam bergerak. Kini karung itu diam. Tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi dari sela-serat goni, masih menetes cairan merah kental, pelan, tapi terus. Dimas duduk di pojok ruangan, wajahnya pucat pasi. Matanya bengkak karena tidak tidur, dan tangannya terus gemetar memegang kamera. "Gue gak sanggup, Rak. Gue pengen keluar sekarang juga." Raka menatapnya lama. "Kita udah coba semalam. Semua pintu ketutup. Lo masih bisa santai ngomong begitu? Kita lihat tangan manusia keluar dari karung gula. Ini gila." Raka tidak menjawab. Tapi di dalam hatinya, ketakutan yang sama tumbuh, menekan akalnya sedikit demi sedikit. Ia tahu, pabrik ini bukan sekadar tempat kosong. Ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar lain melalui ruang produksi utama. Langkah kaki mereka menggema, menyatu dengan suara tik-tik air menetes dari pipa tua di langit-langit. Namun begitu mereka tiba di ruang mesin, udara berubah dingin seperti di dalam kulkas raksasa. Mesin-mesin itu, raksasa besi yang kemarin dia membeku, kini bergetar pelan. Gigi-gigi logamnya berdecit, pipa-pipa mengeluarkan uap tipis. Dan dari bawah lantai, terdengar suara deru mesin berputar, perlahan tapi nyata. "Lo denger itu? Dimas, jangan bersuara dulu." Raka berjalan mendekati salah satu mesin utama, sebuah gilingan besar dengan roda logam selebar 2 meter. Tangannya gemetar saat ia menyentuh permukaannya. Besi itu hangat. "Ini nggak mungkin. Semua sistem udah mati puluhan tahun," gumamnya. Dimas menyorot kamera. "Kayak ada listrik." "Bukan, ini bukan listrik." Suara mesin semakin keras. Pipa-pipa yang tersambung ke tangki gula mulai mengeluarkan cairan merah pekat, menetes dari celah sambungan dan jatuh ke lantai seperti darah menetes dari luka terbuka. Raka mundur pelan. Namun tiba-tiba lampu neon di langit-langit menyala satu persatu, memantulkan cahaya ke dinding yang penuh coretan lama. Dan di tengah ruangan, perlahan muncul bayangan orang-orang, transparan, pucat, mengenakan pakaian lusuh para kuli zaman dulu. Mereka berjalan pelan, menyeret kaki. Sebagian wajahnya tanpa mata. Sebagian lagi hanya berupa siluet hitam dengan kepala tertunduk. Dimas menatap layar kameranya, rekaman menunjukkan lebih jelas dari mata telanjang. Salah satu bayangan itu menatap langsung ke arah kamera dan tersenyum. "Raka," bisik Dimas pelan. "Dia ngelihat kita." Raka berbalik, menarik Dimas mundur, tapi mereka terhenti. Di belakang, pintu besi tertutup rapat, menutup mereka di dalam. Tiba-tiba, salah satu mesin besar berputar sendiri, gigi logamnya berderit ganas, mengeluarkan bunyi keras seperti monster kelaparan. Dari cerobong atas, asap tebal berwarna kehitaman menyembur, dan di antara asap itu, samar terlihat wajah-wajah manusia menjerit dalam diam. Raka menatap ke arah lantai. Di sana, cairan merah dari pipa mulai membentuk genangan, berputar, mengalir menuju tengah ruangan, membentuk sebuah simbol bundar. Lalu suara berat muncul, menggema di seluruh pabrik. "Mereka manis karena darahmu." Dimas jatuh berlutut, memegangi kepala. Raka mendekat, panik. "Dimas, lo kenapa?"
Dimas mengerang, matanya membesar, pupilnya memutih. "Rak, ada yang bisik di kepala gue. Mereka mau lo juga masuk mesin itu." Tiba-tiba Dimas berdiri mendadak, wajahnya kosong. Ia melangkah menuju mesin giling yang sedang berputar, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. "Dimas, jangan." Raka menarik bajunya sekuat tenaga, tapi tubuh Dimas terasa berat seperti dipegang banyak tangan tak kasat mata. Dari udara, muncul suara-suara berbisik tumpang tindih, berbicara dalam bahasa Belanda dan Jawa kuno, suara pekerja yang mati di tempat ini. Dimas menatap Raka sebentar, air mata menetes, lalu tersenyum tipis. Mereka bilang, "Ini giliranku." Dan dalam sekejap, tubuhnya tertarik ke arah mesin giling, diseret oleh kekuatan tak terlihat. Roda logam berputar cepat, mengeluarkan bunyi kraak yang memekakan telinga. Darah menyembur kemana-mana, bercampur dengan cairan gula merah yang mendidih. Raka menjerit histeris. Di hadapannya, mesin itu berputar dengan lebih cepat, seolah kembali bernafas setelah bertahun-tahun mati. Dan dari dalam pipa, mengalir cairan baru, lebih kental, lebih merah. Darah Dimas. Raka mundur dengan tubuh gemetar, menangis tanpa suara. Ia menatap mesin yang terus berputar, dan di antara percikan darah dan uap, ia melihat sekilas wajah Dimas, tersenyum dari balik gigi logam. Lalu suara yang sama terdengar lagi, kini lebih jelas, berbisik tepat di telinganya. "Kamu, giliran berikutnya." Pabrik gula itu kembali hidup malam itu. Dan setiap kali mesin berputar, seseorang harus menjadi bahan bakarnya. Sunyi. Hanya deru angin yang terdengar melintasi pabrik gula tua itu, membawa aroma hangus dan manis yang menusuk hidung. Raka berjongkok di lantai yang lengket oleh darah dan cairan gula merah. Mesin giling di hadapannya sudah berhenti berputar, tapi dari sela roda logamnya masih menetes cairan merah gelap, sisa tubuh Dimas yang kini menyatu dalam adonan gula. Matanya hampa. Ia tidak menangis lagi. Entah karena kehabisan air mata, atau karena pikirannya mulai mati rasa. Perlahan, ia bangkit. Langkahnya gontai menuju tangga kayu yang menuju ke kantor mandor di lantai atas. Tangga itu berderit di setiap pijakan, seakan mengeluh karena menanggung beban manusia hidup, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi di tempat ini. Ruangan di atas itu kecil dan berantakan. Di sudut meja tua, ada buku besar berdebu, kulitnya dari kulit sapi tua, warnanya coklat kehitaman. Tertulis samar di sampulnya. Boek van den Opzichter 1917. Catatan kepala kuli. Raka membuka halaman pertama. Tulisan tangan Belanda rapi, diselingi catatan kecil dalam bahasa Jawa. Ia menyalakan senter dan membaca pelan. Hari ini, 2 kuli mati di ruang penggilingan. Tubuh mereka tidak ditemukan, hanya darah yang mengalir ke saluran gula cair. Mandor Belanda berkata, "Jangan sia-siakan. Gula tetap harus jadi." Maka kami lanjutkan proses seperti biasa. Tangan Raka bergetar saat membalik halaman berikutnya. Semakin banyak yang mati. Sebagian sakit, sebagian hilang. Tapi gula semakin manis. Tuan Besar senang, katanya ini gula terbaik di Jawa. Raka memejamkan mata. Dadanya sesak. Antara jijik dan marah. Ia menatap halaman selanjutnya, kini ditulis dengan tinta merah, seperti ditulis tergesa-gesa. Kami tahu rahasianya sekarang. Darah manusia, bila tercampur dalam rebusan tebu, membuat gula mengeras lebih cepat dan rasa manisnya bertahan lebih lama. Mereka menyebutnya gula dewa. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari jendela pecah di sudut ruangan. Halaman buku terbuka sendiri, menampar wajah Raka. Tulisan berikutnya seperti bukan tinta, melainkan darah yang masih basah. Untuk menutupi bangkai mereka, kami rebus di tong besar. Tubuh mereka mencair, menyatu dengan gula cair. Tapi malam ini mereka mulai memanggil kami. Dari bawah lantai, terdengar bunyi gedebuk berat. Raka menoleh cepat.
Suara itu datang dari ruang produksi. Lalu dari pipa besar di dinding, menetes lagi cairan merah yang semakin deras. Raka menutup buku itu dan menatap ke arah tangga. Namun sebelum ia sempat turun, lampu gantung di langit-langit berayun sendiri. Bayangan orang muncul di dinding, banyak, berjejer, seolah mengelilinginya. Satu suara berat berbisik di belakangnya, berbahasa Jawa halus. "Kowe ngerti, tuh, carane gawe gula sing manis? Kudu nganggo getih sing anyar. Kau tahu, kan, bagaimana cara membuat gula yang manis? Harus dengan darah yang segar." Raka membalik tubuhnya perlahan. Dan di sana, berdiri sosok lelaki tanpa wajah, memakai seragam kulit lusuh, dadanya berlubang besar. Tangannya menggenggam pisau tebu berkarat, meneteskan cairan hitam seperti gula cair. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Raka. "Saiki giliranmu, kepala kuli anyar. Sekarang giliranmu, kepala kuli yang baru." Raka berlari menuruni tangga, napasnya memburu. Suara langkah kaki banyak orang mengejarnya dari belakang, tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana, hanya kabut gula merah yang menguap dari mesin. Ia bersembunyi di balik tong rebusan besar di ujung ruangan. Dari celah kecil di samping, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam tong itu, cairan gula merah mendidih perlahan. Dan di antara gelembung-gelembung yang naik ke permukaan, ada wajah Dimas, matanya terbuka, menatap Raka, seolah memohon untuk diakhiri. "Rak, tolong." Suaranya sayup, tapi jelas. "Gue manis sekarang." Lalu wajah itu tenggelam lagi, meninggalkan gelembung merah besar yang pecah seperti tawa setan. Raka menutup mulutnya, berusaha tidak berteriak. Tangannya memegang buku catatan itu erat-erat. Ia tahu, rahasia pabrik ini bukan sekadar legenda. Para penjajah dulu telah menciptakan resep iblis, gula yang diracik dari penderitaan dan darah manusia. Dan kini, arwah para kuli menuntut balas dengan darah baru. Di luar pabrik, angin berembus membawa butiran debu putih seperti gula. Tapi bila dijilat, terasa asin dan pahit seperti air mata. Malam ini, pabrik manis Renggo telah menemukan bahan baru untuk gulanya. Raka tidak tahu sudah berapa lama ia bersembunyi di balik tong rebusan itu. Tubuhnya gemetar, napasnya tidak teratur. Senter di tangannya berkedip lemah, baterainya hampir habis. Namun dalam redup cahaya itu, ia masih bisa melihat dinding-dinding yang menghitam, berlumuran cairan seperti gula yang menetes perlahan dari pipa-pipa karat. Setiap tetesan jatuh ke lantai dengan bunyi tik, 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 namun lama-lama berubah menjadi duk, duk, duk. Seperti langkah kaki banyak orang yang bergerak mendekat dari kejauhan. Suara itu makin keras, makin dekat. Dan tiba-tiba, dari kegelapan di antara mesin giling tua, muncul bayangan manusia satu persatu. Mereka semua memakai pakaian kulit lusuh, sebagian besar tanpa kepala, ada yang dadanya berlubang, ada yang tubuhnya hangus seperti dibakar dari dalam. Kulit mereka melepuh, dan dari luka-luka itu mengalir cairan gula panas yang menetes ke lantai. Wajah-wajah itu bukan sekadar bayangan. Mereka hidup lagi. "Opo kowe sing maca buku iku? Apakah kau yang membaca buku itu?" Suara berat keluar dari kerumunan. Sosok lelaki tinggi tanpa wajah maju ke depan, sosok yang sama yang dilihat Raka di kantor tadi. Di tangannya masih tergenggam pisau tebu berkarat, meneteskan gula dan darah. Raka berusaha mundur, tapi tubuhnya menabrak tong besi di belakang. Gemetar, ia hanya bisa menggeleng. "Opo kowe ngerti dosane pabrik iki? Apakah kau tahu dosa pabrik ini?" Raka tak mampu menjawab. Tapi arwah itu tidak menunggu. Dari dinding-dinding pabrik, tangan-tangan hitam lengket keluar, merayap seperti akar, membelit kakinya. Raka menjerit. Tangannya mencoba melepaskan belitan itu, tapi kulitnya seperti terbakar saat tersentuh cairan gula panas. Ia menatap sekeliling, para arwah semakin banyak, memenuhi ruang produksi. Beberapa dari mereka membawa potongan tubuh sendiri,
menggenggam kepala mereka sambil tersenyum getir. Dari kerumunan itu, seorang perempuan muda muncul, tubuhnya kurus, mengenakan kebaya yang sudah gosong di beberapa bagian. Rambutnya terurai panjang, matanya kosong. Ia membawa bayi kecil di pelukannya. Bayi itu tidak menangis, hanya meneteskan gula merah dari matanya. "Anakku direbus di tong gula," bisiknya lirih. "Kowe sing nulis maneh kisah iki, saiki kowe kudu nyelesaikne. Anakku direbus dalam tong gula, kau yang membuka kisah ini lagi, kini kau harus menyelesaikannya." Raka terisak. Saya cuma ingin tahu, bukan mau bangunkan kalian." Perempuan itu menatapnya tajam. "Tapi kowe wes ngebangunke. Tapi kau sudah membangunkan kami." Lantai di bawah mereka bergetar. Tong rebusan di belakang Raka mulai mendidih lagi, padahal tidak ada api. Cairan gula merah meletup, menyemburkan uap panas dan aroma manis yang menyengat. Dari dalam tong itu, wajah-wajah manusia muncul satu persatu. Ada yang menjerit, ada yang tertawa, ada yang menyanyi lagu kerja lama Belanda dengan suara patah-patah. Suara mereka berpadu seperti paduan suara neraka. Kerja, kerja, manis untuk tuan, pahit untuk kuli. Raka berusaha berdiri, tapi belitan tangan hitam itu kini menutup perutnya. Ia diseret ke depan, ke arah tong rebusan itu. Tiba-tiba, suara Dimas terdengar dari dalam uap panas. "Raka, bantuin gue, tolong. Mereka mau gue jadi bagian gula." Raka berteriak, mencoba menarik dirinya. Namun sosok tanpa wajah tadi mengangkat tangannya, dan pintu besi besar di ruangan itu menutup sendiri dengan bunyi keras. Semua cahaya padam. Yang tersisa hanya nyala merah dari dalam tong gula. Dalam cahaya itu, Raka melihat pemandangan mengerikan. Tubuh-tubuh para kuli mulai mencair, mengalir seperti lelehan gula panas, menyatu di lantai, merambat ke tong besar. Mereka menjadi satu massa hidup, berwarna merah kehitaman, berdenyut seperti jantung. Dari dalamnya, suara ribuan bisikan keluar. "Gula iki ora bakal mandek digawe. Gula ini tak akan berhenti dibuat." Tiba-tiba, cairan itu meloncat ke arah Raka. Menyelimuti tubuhnya, menempel ke kulitnya, masuk ke dalam mulut dan hidungnya. Ia menjerit, meronta, tapi rasanya seperti tenggelam dalam lautan gula yang mendidih. Panas, manis, lalu pahit. Segalanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, Raka tidak lagi berada di ruangan itu. Ia kini berdiri di tengah ladang tebu yang luas, di bawah matahari terik. Namun di sekelilingnya ada ratusan kuli dengan wajah pucat, memegang sabit, menunduk tanpa suara. Ia melihat ke tangannya sendiri, kulitnya mengelupas, tubuhnya mengenakan pakaian lusuh seperti kuli zaman dulu. Lalu suara tanpa wajah itu terdengar lagi, menggema di ladang. "Selamat datang di shift baru, kepala kuli anyar. Kerja, nganti gula iki rampung. Bekerjalah, sampai gula ini selesai." Dan ketika Raka menatap ke kejauhan, ia melihat pabrik gula itu masih berdiri gagah, cerobongnya mengepul tebal, mengeluarkan asap merah darah. Di dunia nyata, dari cerobong pabrik tua yang terbengkalai itu, penduduk sekitar kadang melihat asap berwarna kemerahan di malam hari. Mereka bilang, itu bukan api. Itu adalah uap dari jiwa-jiwa yang masih menggiling tebu. Untuk gula yang tak pernah berhenti dibuat. 3 hari setelah malam badai itu, desa di sekitar pabrik gula manis Renggo berubah jadi bisu. Tak ada yang berani mendekat. Penduduk hanya berbisik, mengatakan bahwa malam itu mereka melihat asap merah keluar dari cerobong tua, dan terdengar teriakan panjang, seperti tangisan manusia yang direbus hidup-hidup. Namun pagi ini, di jalan menuju kota, truk pengangkut bahan industri berhenti di depan pagar pabrik itu. Sopirnya, seorang lelaki tua bernama Pak Dirga, ditugaskan hanya untuk mengambil karung-karung gula lama dari gudang pabrik yang terbengkalai. Ia tidak tahu bahwa pabrik itu sudah ditinggalkan sejak puluhan tahun lalu. Pintu besi besar itu berderit ketika dibuka.
Udara di dalamnya lembab, berbau karamel gosong bercampur karat. Pak Dirga menyalakan senter dan berjalan ke dalam, ditemani seorang anak muda bernama Adi, mahasiswa yang katanya sedang meneliti sejarah pabrik peninggalan Belanda itu. "Pak, ini pabriknya masih lengkap ya? Mesin-mesin tua, tong rebus, pipa uap, semua masih di tempatnya," kata Adi kagum. "Iya, tapi ngeri juga. Katanya dulu banyak kuli mati di sini," sahut Pak Dirga ringan. "Ah, cerita rakyat kali, Pak. Cerita rakyat kadang lebih jujur dari sejarah, Nak." Mereka tiba di ruang penyimpanan. Di sana, puluhan karung putih besar tersusun rapi. Namun anehnya, tulisan di karung itu bukan huruf modern, melainkan huruf Belanda kuno dengan cap merah berbentuk lambang tengkorak dan tulisan pudar. "Suiker van het bloed." Gula dari darah. Adi menyentuh salah satu karung dan terkejut, karung itu masih lembab, seolah baru diisi. Dan dari ujung jahitannya, menetes cairan merah pekat seperti sirup. "Pak, ini gula, kan?" "Gak tahu, tapi jangan pegang dulu, Nak." Pak Dirga menatap karung itu lekat-lekat. Aroma manis menyeruak kuat, tapi makin lama, berubah jadi amis, seperti darah basi. Adi menyalakan kamera ponselnya, merekam isi pabrik. Namun saat sorotan lampu ponsel menembus kabut gula yang tipis, tampak bayangan seseorang berdiri di ujung lorong. Seorang lelaki berkulit pucat, wajahnya setengah gosong, mengenakan pakaian kuli lusuh. Tangannya memegang buku besar coklat, Boek van den Opzichter. Matanya menatap lurus ke arah kamera. Adi spontan berteriak, "Pak! Ada orang." Namun ketika mereka berlari ke arah bayangan itu, sosoknya menghilang. Yang tersisa hanyalah tetesan gula merah di lantai, membentuk jejak kaki menuju ruang produksi. Mereka mengikuti jejak itu, dan tiba di depan tong rebusan besar. Tong itu kini tertutup rapat, tapi dari celah-celah pinggirannya keluar uap merah, beraroma manis menyengat. Di sisi tong, ada prasasti besi tua dengan tulisan berkarat. Gula ini dibuat untuk para tuan yang tak mengenal rasa bersalah. Adi membaca pelan, lalu memandang Pak Dirga. "Pak, ini kayaknya bukan sekadar pabrik. Ini tempat penyiksaan. Dulu, banyak cerita yang gak dicatat, Nak. Kuli dijadikan bahan. Tapi siapa yang percaya?" Pak Dirga mendekat dan mengetuk tong besi itu. Suara dalamnya menggema aneh, seperti bunyi jantung berdetak. Tiba-tiba, dari dalam tong, terdengar bisikan. "Kerja, kerja, manis untuk tuan, pahit untuk kuli." Adi mundur dengan wajah pucat. "Pak, suara itu dari mana?" "Lari, Nak." Namun sebelum mereka sempat berbalik, tutup tong itu terbuka perlahan dengan suara berat. Uap merah menyembur keluar, disusul cairan gula panas yang mengalir deras ke lantai, membentuk bayangan manusia. Dari dalam tong itu, keluar sosok lelaki tanpa wajah. Kulitnya licin seperti dilapisi gula, matanya kosong tapi berkilau merah. Tangannya masih memegang pisau tebu berkarat. Shift baru dimulai. Adi menjerit dan lari ke arah gudang. Pak Dirga tertinggal di belakang. Namun ketika Adi menoleh, ia melihat Pak Dirga sudah diseret oleh tangan-tangan hitam ke dalam cairan gula. Tubuhnya mencair, wajahnya lenyap dalam lelehan merah itu, hanya topinya yang tersisa di lantai. Adi berlari sekuat tenaga keluar dari pabrik. Begitu keluar, ia mendapati bahwa langit sudah berubah merah tua, dan kabut gula menutupi seluruh halaman. Di tengah kabut itu, ia melihat papan nama baru tergantung di gerbang. Pabrik Gula Darah, produksi kembali. Malam itu, Adi berhasil kabur dan melapor ke polisi. Namun ketika tim investigasi datang keesokan harinya, pabrik itu tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah ladang tebu hitam gosong, dan ratusan butiran gula merah berserakan di tanah. Salah satu karung bertuliskan, Suiker van het bloed, ditemukan terbuka, dan di dalamnya bukan gula,
melainkan tulang-tulang kecil berlapis kristal manis. Beberapa minggu kemudian, di toko swalayan kota kecil itu, muncul merek gula baru di rak-rak. Manis Renggo Pure Sugar rasa asli Nusantara. Murah, manisnya luar biasa, dan mudah lumer di lidah. Namun bagi sebagian orang, setiap kali mencicipinya, ada rasa besi dan pahit samar di ujung lidah. Dan kadang, jika diperhatikan baik-baik, butiran gulanya berwarna merah muda, seperti darah yang mengering. Di laboratorium pangan universitas tempat Adi kuliah, seorang dosen menemukan hasil aneh. Gula yang diambil dari pabrik tua itu mengandung hemoglobin manusia. Tapi sebelum hasilnya bisa dipublikasikan, dosen itu menghilang. Di mejanya hanya tersisa segelas kopi yang sudah dingin. Dan di dasar cangkirnya, butiran gula berwarna merah berkilau. Sudah 2 bulan berlalu sejak insiden itu. Pabrik manis Renggo kini benar-benar hilang dari peta, seperti tak pernah ada. Namun, tanpa disadari siapapun, hasil produksinya justru mulai tersebar luas. Di pasar-pasar kecil, warung kopi, bahkan toko modern, kini dijual gula baru berlabel Manis Renggo Pure Sugar. Kemasan putih polosnya sederhana, dengan tulisan kecil. Diproduksi dengan teknologi tradisional dan bahan alami. Rasanya luar biasa manis. 1 sendok saja sudah cukup membuat kopi pahit terasa seperti madu. Orang-orang mulai menyukainya. Tidak tahu bahwa setiap butir gula itu pernah bernapas. Di sebuah kota kecil, Adi duduk di dalam kamar kosnya dengan tubuh gemetar. Sejak kejadian di pabrik, ia tak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya selalu diisi mimpi buruk. Ia berdiri di ladang tebu yang membara. Dan di kejauhan, suara ribuan kuli menyanyi lagu kerja dengan nada menyeramkan. Namun malam ini berbeda. Di meja belajarnya, tergeletak karung kecil bertuliskan Manis Renggo, hadiah dari seseorang tak dikenal yang dikirim ke alamatnya tanpa nama pengirim. Adi menatapnya dengan rasa curiga. Namun aroma manis dari dalam karung itu terasa memanggil. Ia membuka sedikit ujungnya. Gula merah muda berkilau di bawah lampu kamar. Cantik. Hampir hidup. Adi mengambil sejumput kecil, mencicipinya di ujung lidah. Rasanya manis, lalu perlahan berubah menjadi pahit. Kemudian, lidahnya berdenyut. Dari bawah kulitnya muncul butiran kecil yang berkilau seperti kristal. Ia menatap cermin, ngeri. Pupil matanya berubah merah, dan di balik kulit pipinya tampak urat-urat hitam seperti diselimuti gula cair. Tidak, ini gak mungkin. Mereka kembali. Beberapa kilometer dari sana, di warung kopi dekat terminal, seorang bapak tua sedang mengaduk kopi dengan gula yang sama. Ia tersenyum senang. Rasa pahit kopinya kini lebih nikmat dari biasanya. Tapi ketika ia meneguknya, darah tiba-tiba mengalir dari hidung dan telinganya, lalu mengeras seperti kristal. Ia jatuh tersungkur, sementara di dalam gelasnya, gelembung kecil muncul, seperti seseorang sedang tertawa dari dalam cairan itu. Kejadian serupa mulai muncul di mana-mana. Orang-orang yang memakai gula itu melaporkan hal-hal aneh. Rasa manis yang terlalu kuat, tubuh bergetar seperti demam, dan kulit mengeluarkan keringat kental berbau karamel. Beberapa bahkan mengaku mendengar bisikan saat gula itu larut dalam air panas. Kerja, kerja, manis untuk tuan. Namun setiap kali ada yang melapor, petugas kesehatan menganggapnya histeria massal. Tidak ada yang percaya. Adi tak sanggup diam. Ia membuka kembali catatan lama yang diambil dari pabrik, Boek van den Opzichter. Di halaman terakhir yang belum pernah ia baca, tertulis dengan tinta merah. Apabila gula ini kembali dicicipi oleh manusia hidup, maka kami, para kuli, akan bekerja lagi. Setiap orang yang menikmati manisnya akan menjadi ladang baru bagi tebu kami. Dan di bawah tulisan itu, tinta merah masih basah, membentuk kalimat baru yang tak pernah ada sebelumnya. Kau,
Adi adalah pengganti kepala kuli. Tangan Adi gemetar. Ia membanting buku itu, tapi dari dalamnya jatuh sebutir gula merah dan pecah di lantai. Dari serpihannya, muncul tetesan darah segar. Lalu, perlahan, butiran gula lain di meja ikut bergerak, merayap seperti semut hidup, menuju darah itu. Mereka menyatu, dan mulai membentuk wajah seseorang. Wajah itu menatapnya dengan senyum kosong. Wajah Raka. Shift berikutnya sudah dimulai, Kita lanjutkan kerja. Adi menjerit, tapi tubuhnya kaku. Ia mencoba lari, namun darah di nadinya terasa mengental, berubah jadi gula cair yang berdenyut di bawah kulit. Dari matanya keluar air mata bening yang mengeras jadi kristal. Ia melihat cermin. Di balik pantulan wajahnya sendiri, terlihat ratusan wajah kulit tersenyum di balik kabut merah. Suara mereka bergema bersamaan. Gula iki ora bakal entek, nganti kabeh rasa manis dadi getih. Gula ini tak akan habis, sampai semua rasa manis berubah jadi darah. Keesokan paginya, kamar Adi ditemukan kosong. Di mejanya, ada secangkir kopi yang masih hangat. Dan di dasar cangkirnya, butiran gula merah muda berkilau. Di dinding kamar tertulis dengan gula cair. Manis itu berasal dari penderitaan. Dan entah kenapa, setiap toko di kota itu tiba-tiba menerima pasokan baru gula manis Renggo. Dengan label berbeda. Edisi terakhir, gula warisan leluhur. Beberapa minggu kemudian, berita aneh muncul di televisi. Ribuan orang di berbagai daerah mengalami kulit mengeras seperti kristal gula. Namun pemerintah menutup kasus itu dengan alasan reaksi bahan kimia baru. Tak ada yang tahu bahwa di balik setiap sendok gula yang mereka larutkan dalam minuman, ada bisikan lembut dari jiwa-jiwa yang terus menggiling tebu di dunia lain. Kerja, kerja, manis untuk tuan. Dan setiap kali hujan turun di daerah bekas pabrik itu, airnya berwarna kemerahan, berbau karamel. Jika disentuh, terasa lengket. Dan di tanahnya, tebu baru selalu tumbuh, tinggi, hitam, dan manis sekali bila digigit. Terlalu manis, hingga terasa seperti darah.